Gimana sih persiapan Pras? Persiapan lebih gila-gilaan lagi, lebih matang lagi. Kalau Aprilando sendiri? Siap sih. Lebih ke menguji aja sebenarnya. Percaya diri sih. Percaya diri. bakal ada KO. The Mini Tyson Prasetyo mengawali karirnya bersama Beyond melalui kemenangan di Beyond 2 atas Juang Tongo. Setelah itu, ia kembali melanjutkan kemenangannya melalui TKO atas Adam Wijaya di Beyond Mendes kemarin. Tidak sampai di sana, Prasetyo melanjutkan kemenangan berturut-turutnya lagi-lagi melalui TKO atas Samuel Tehuayo dalam Beyond 5 kemarin. Karirnya di Beyond memang masih sempurna, namun ia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa ia pernah dikalahkan KO oleh seniornya, Aprilando The Blackstone Rumah Pasal. Di Beyond Madness kemarin, Prasetyo telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit. Namun di Beyond Madness kali ini, mimpi buruknya kembali hadir untuk kembali mengujinya. Apakah Prasetyo bisa menebus kekalahannya kemarin? Ataukah Aprilando bisa mengulang kemenangannya? Semua akan terjawab di Beyond Madness besok. Gue Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Prasetyo versus Aprilando Rumah Pasal menuju Beyond Madness 30 Agustus live pay-per-view di video. Minion mau kasih tahu kalian cara beli pay-per-view di video. Yang pertama, kalian download aplikasi video. Kemudian pastikan login ke akun yang kalian punya. Kalau belum punya akun, bikin dulu ya. Klik banner Beyond Madness, lalu klik beli atau buy. Harganya 39.000 di Indonesia atau 11 ringgit di Malaysia. Lalu lakukan pembayaran dengan metode yang tersedia. Tunggu dan kalian akan diarahkan ke halaman Beyond Madness. Begitu paket Beyond Madness All Match aktif, kalian bisa menyaksikan semua pertandingan Beyond Madness di video. Kalau mau beli tiket nonton offline, langsung aja ke kiostix.com. Abis itu kalian pilih mau duduk di mana. Ada 3 kategori tiket, ringside, cat 1 dan cat 2. Sampai jumpa tanggal 30 Agustus 2025 di Studio 6 MTech City. Apa kabar, Pras? Baik, Bang. Baik. Baik. Selamat datang. Selamat datang, Prasetyo, Bang. selamat datang. Aprilando. Siap bang. Beyond Madness tinggal kurang dari 1 bulan. Gimana perasaan kalian? Terutama dari Aprilando dulu nih, karena ini debut Aprilando bersama Beyond. Kalau saya sih senang bisa main di Beyond Madness ini. Dan mungkin untuk bukan saya aja sih, mungkin semua fighter pengen main di Beyond. Mungkin ini kesempatan saya buat main di Beyond ini. Oke, jadi perasaannya senang, tidak sabar juga. Sebentar Siap. lagi sudah 1 bulan. Untuk Pras sendiri nih, gimana perasaannya? Karena udah langganan main di Beyond, besok main di Madness. Jarak dari Beyond 5 belum ada sebulan kan sebenarnya Iya. ke Beyond Madness ini. Gimana perasaannya? Senang. Senang aja? Iya, senang. Oke. Nah, Prasetyo, yang beda kali ini adalah kamu bertanding melawan orang yang pernah mengalahkan kamu dulu. Perasaan kamu gimana? Apa ada perasaan ragunya atau justru makin tidak sabar untuk membalas dendam? Perasaan senang dan saya belajar dari kekalahan sama Bang Apri. Berterima kasih juga ngasih pelajaran baik untuk saya untuk lebih disiplin apa yang kurang. Dari kekalahan saya dari Bang Apri kalah KO kemarin, saya banyak belajar. Terus sekarang untuk saatnya bangkit gitu. Oke. Aprilando sendiri kali ini bertanding melawan orang yang pernah Aprilando kalahkan. Perasaannya makin pede kah karena dulu pernah ngalahin KO atau tetap waspada juga? Kalau saya sih tetap waspada aja sih. Oke. Setiap detik, menit di atas ring pasti berubah. Ada peluangnya mungkin atau ada momen-momen kita nggak tahu. Jadi lebih waspada aja. Oke. Kita sekarang flashback ke tanggal 7 Desember 2024. Prasetyo, menurut kamu apa sih kesalahan kamu di pertandingan itu yang bisa bikin kamu jadi kalah kayak kemarin? Kesalahan saya kurang disiplin, kecolongan. Oke. Dan saatnya waktunya kalah aja untuk biar lebih belajar aja, biar nggak main-main saya gitu. Main-main di latihan kah apa di pas fight-nya? Pas tanding atau apa gitu, Oke. pas fight. Disiplin dalam menjaga tangan kah atau Disiplin jaga tangan, terus semuanya lah untuk belajar sekarang. sebaliknya, Aprilando? Di tanggal 7 Desember kemarin bisa dibilang semua kaget karena Prasetyo yang difavoritkan,
Aprilando sebagai underdog karena domainnya boxing. Tapi ternyata kamu menang KO di ronde pertama. Itu memang sudah game plan kah ngejar KO dari awal atau gimana? Nggak ada game plan sih bang. Ya saya main-main aja. Oke. Ya tapi saya juga nggak tahu bisa kau pras di ronde 1 juga. Saya juga kaget juga sih bang. Oh, Aprilando sendiri kaget. Saya juga nggak nyangka itu bang. Oke. Bisa ya? Karena emang kesempatannya ada, terus Aprilando ambil aja. Makan Mungkin langsung. ada peluang di situ. Ya saya juga nggak tahu. Tangan udah berjalan. Yang bercerita tangan mungkin. Oke. Ketika pukulan itu mendarat, terus diperiksa sama tim medis, Aprilando di situ posisinya tahu kalau Pras ini nggak akan bangkit lagi. Belum bang. Belum. Karena belum ada keputusan dari wasit waktu itu. Oke. Jadi saya pikir Pras masih bisa lanjutkan pertandingan. Tapi ternyata nggak Tapi bisa. ternyata dokter yang kasih stop pertandingan. Pras, dari kekalahan di bulan Desember itu butuh waktu 4 bulan untuk akhirnya kamu bangkit di Beyond Menace kemarin di bulan April. Menuju bulan April itu ada perasaan trauma nggak sih atau ada yang berbeda gitu? Selama 1 bulan kayak ada hantu gentayangan aja gitu. Menghantui kekalahan Iya. kemarin. Terus akhirnya saya harus bangkit gitu. Selama 1 bulan itu apa yang bikin akhirnya bisa melawan bisikan-bisikan hantu itu? Diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Oke. Nah, Aprilando, tadi Pras sudah bilang bahwa setelah kekalahan itu selama 1 bulan dia merasa dihantui. Itu bikin kamu jadi makin pede nggak sih? Kalau ternyata Prasetyo ini sempat ada traumanya selama 1 bulan. Kalau saya enggak sih bang. Oke. Biasa-biasa aja itu semua petinju. Kalau kalah mungkin seperti Pras. Saya juga kalau kalah juga seperti Pras juga. Oke. Aprilando dulu pernah kalah, pernah mengalami hal yang sama juga. Pernah mengalami hal yang sama. Banyak dia bang. Banyak Oke. kali. Traumanya juga pernah sama. Kalau trauma sih enggak sih. Mungkin ya seminggu aja sih bang. Traumanya mungkin seminggu gitu. Udahlah ngapain pikir yang udah terjadi gitu. Oke. Kalau menurut kamu, kalau gitu apa yang membuat Pras bisa sampai lama? Apakah karena KO atau karena kekalahannya tidak terduga atau karena apa? Kekalahan tak terduga kali bang. Kalau menurut Pras sendiri, apa yang bikin perasaan trauma itu berlarut-larut sampai 1 bulan? Mungkin terlalu overthinking atau gimana saya Oke, gitu. terlalu dipikirkan. Nah, dari kekalahan di bulan Desember dan sekarang akan rematch di bulan Juni ini. Apa yang berubah dari Prasetyo dalam persiapannya kali ini? Persiapan lebih gila-gilaan lagi, lebih matang lagi, dan nggak menyangka bisa rematch gitu. Oke. Kan- Awalnya dipikir setelah kekalahan itu ya udah dengan Aprilando udah beres gitu. Iya udah beres gitu. Tapi ternyata ada kesempatan buat rematch. Iya. Jatuhnya senang atau justru waduh, ketemu Aprilando lagi nih. Senang, Senang. senang. Aprilando kemarin udah menang melawan Prasetyo dan sekarang akan rematch lagi. Ada yang berubah nggak di persiapan atau sama aja? Persiapan ada yang berubah sih bang. Cuman kan saya baru dikasih tahu minggu kemarin. Oh, baru ya? Baru dikasih tahu minggu kemarin. Jadi ya persiapan lebih gila-gila aja sih. Oke. Ketika baru dikasih tahu, yang ada di pikiran Aprilando apa nih? Apa sempat ragu? Apa langsung ambil karena Kalau ragu sih bang, karena saya harus naik kelas. Oke. Kayak kelas pras kan. Aprilando kelas karirnya di berat berapa? Saya kalau di tinju dulu sempat main 49, 50, 52, terakhir sama pras 53 bang. Oke. Sekarang Sekarang 55. itu jadi beban nggak untuk Aprilando? Beban sih bang. Cuman ya namanya petarung ya siap-siap aja sih bang. Fight aja. Udah kalau Siap. menang belakangan aja, yang penting fight dulu. Oke. Persiapan latihan makin gila-gila. Makin gila-gila bang. Berarti kemarin ragunya lebih karena berat bukan karena ngelawan seorang Prasetyo. Ragunya itu ya berat badan juga sih bang. Iya. Oke. Kalau Karena sempat pikir-pikir 53 bisa nggak ya? kalau karena Prasetyonya nggak ragu. Ragu bang.
semua saya nggak pernah mau anggap enteng lawan sih Bang. Jadi Oke. buat saya ragu Bang. Oke. Tapi sekarang udah tanda tangan kontrak, udah sama-sama siap lah ya, Prasetyo. Siap. Aprilando, yang menarik dari seorang Aprilando nih, besok memang akan bertanding boxing. Tapi karir Aprilando justru melejit di kickboxing. Sejarah mencatat yang membawa medali SEA Games kickboxing pertama di Indonesia ini salah satunya itu Aprilando di SEA Games Filipina 2019. Medali perak juga. Iya Bang. Tapi kenapa sekarang berkarir boxing? Saya itu dari awal kenal dunia combat sport itu dari boxing Bang. Oke. Tapi vakumnya lama banget. Kan dulu pertandingan kan susah Bang. Jarang banget tuh pertandingan tinju. Akhirnya di 2018 saya mulai latihan Muay Thai, kata pelatih saya, main Muay Thai aja nih, banyak pertandingan nih. Oke. Akhirnya mulai belajar tendang, belajar elbow knee dan segala macam. 2019 ya mungkin hoki ya Bang. Gak tahu kickboxing awal-awal, udah langsung masuk Medali aja perak, itu. iya. Perak aja SEA Games. Nah, karena kamu udah tadi ada latar belakang bilang ada Muay Thai juga, ada kickboxing juga, prestasi udah jelas. Tertarik gak sih kalau main di kick striking, Bion? Tertarik banget Bang, Tertarik. tertarik. Aprilando di kelas 51. 51. Nah, kebetulan Beyond Madness kali ini kan bisa dibilang pestanya kelas 51 untuk kick striking. Ada Siap Bang. Sugokong, Kakasam Werian, ada Juang, ada Novan Kaunang, Charles Ebu. Menarik menurut kamu? Menarik sih Bang. Karena dari beberapa nama saya udah pernah kalahin. Siapa aja? Kakak Sam pernah. Oh, Saya sama pernah? Kakak Sam satu-satu Bang. Dia pernah Oke. kalahin saya sekali, saya juga pernah kalahin dia sekali. Wah. Sung Gokong saya pernah kalahin. Waduh. Mitra pernah juga saya kalahin. Mitra di Mitra. kelas berapa? Di 51 atau 52 gitu Bang. Udah lama banget sih. Oke. Tapi sekarang fokus di boxing dulu untuk menyelesaikan urusan dengan Prasetyo. Ya saya fokus boxing dulu sama Pras dulu. Oke. Kita nantikan kick strikingnya. Nah, kita kembali ke tanggal 7 Desember kemarin. Prasetyo dan Aprilando memang berbagi ring hanya sebentar. Tapi dari waktu yang sebentar ini, Prasetyo menilai apa kelebihan dari seorang Aprilando? Pengalamannya lebih jauh dari saya kan. Betul. Berbagi pengalamannya sangat penting buat saya. Akan saya ingat sampai nanti saya pensiun pun saya ingat itu Oke. pengalamannya. Jadi kemarin walaupun kalah, tapi justru jadi pelajaran yang sangat Pelajaran berharga. sangat berharga. Terima kasih juga sama Bang Apri memberikan saya pelajaran, terus dia sebagai senior pun saya mengambil pelajaran itu untuk lebih disiplin apapun itu. Oke. Sebaliknya, Aprilando, di waktu yang sebentar itu kamu ngelihat apa kelebihan dari seorang Prasetyo? Kelebihan Prasetyo ada banyak sih Bang. Bagus dia. Cuman ya saya nggak nyangka aja itu. Oke. Bisa kecolongan aja. Mungkin kecolongan sih kalau saya bilang sih. Sebenarnya bagus. Waktu habis fight saya bilang ke dia, mungkin dia nggak ingat tapi saya masih ingat kata saya, lu mendingan naik kelas deh. Pras, nggak bisa main lagi di kelas ini. Ya, itu Saya pernah ngomong ke dia Bang. dia ngomong, yang ngomong pelatih saya si Hasan ngomong kalau ada ngomong gitu gini itu, tapi saya belum sadar. Oke. Tuh. Karena Aku disampaikan sama teman saya yang ngelatih saya. Disampaikan. Tadi si Mas Apri ngomong gini, oh ya, tapi pas dia ngomong, saya belum sadar. Saya ingatnya cuma ngucapin selamat ke Bang Apri waktu masih di atas. Berarti memang sekeras itu mungkin ya pukulannya, tepat juga di Tepat rahang. juga, iya. Dan dilakukan juga sama Pras. Akhirnya sekarang jadi naik kelas kan. Sekarang di 55 ya? Iya. 55. Oke. Nah, Aprilando, tadi kamu udah menilai kelebihan dari masing-masing lawan. Sekarang, menurut kamu Aprilando, kekurangan dari seorang Pras ini apa? Kekurangan apa ya, saya kayaknya nggak ada kekurangan ya Bang. Gak ada kekurangan. Kalau Mungkin ya. kalau nggak ada kekurangan, nggak mungkin kalah dong. Ya itu apa ya?
Menurut kamu apa? Mungkin terlalu ambisi kali Bang. Oke. Mau cepat-cepat nyelesain gitu Bang. Pras juga merasa di pertandingan kemarin terlalu berambisi atau gimana? Terlalu berambisi, buru-buru banget. Gak tahu yang saya lawan nih udah Jauh jam terbang berpengalaman. tuh udah malang lintang di mana-mana. Udah jam terbangnya lebih dari saya. Gitu. Oke. Jadi setuju dengan kata Bang Apri. Setuju. Oke. Sebaliknya, kalau gitu Pras. Menurut kamu kekurangan dari Bang Apri ini apa? Karena di rematch ini pengennya menang dong. Iya. Nah, menurut kamu apa kekurangan dari seorang Apri Landu, Rumah Pasal? Kalau kekurangan sih nggak ada sih Bang Apri. Soalnya saya sendiri juga mengakui kekalahan kemarin nggak ada kurangnya sih. Kalau ada kurangnya nggak mungkin pukul saya jatuh. Betul, itu kemarin. Tapi kan Ya, sekarang targetnya pengen menang dong. pasti semua fighter tuh pengennya menang. Nah, yang kamu lihat dari Apri Landu nih apa nih yang bisa membuat kamu yakin menang di rematch kali ini? Nanti aja tunjukkan Oke. di Beyond Madness. Oke, siap, siap. Pras, 2 pertandingan kamu terakhir dari Beyond Madness pertama sampai kemarin Beyond 5 itu berakhir dengan TKO. Nah, di Beyond Madness kali ini ngelawan Aprilando yang pernah kalahin kamu KO, ada target buat KO nggak? Target saya sih buat pertandingan nanti main disiplin dan lebih taktis lagi, lebih hati-hati lagi, dan tunjukkan yang terbaik gitu. Kalau Pras masih ada. Oke. Tapi ada target KO nggak? Kalau itu nanti bonus. Bonus. Iya. Bonus apa karena kurang percaya diri nih untuk yakin bisa menang KO? Percaya diri sih. Percaya Percaya diri. bakal ada KO. Percaya diri. Oke. Kalau Aprilando sendiri, kemarin sudah pernah menang KO ronde pertama lawan Pras. Di rematch kali ini, ada target untuk KO-in lagi nggak? Nggak ada Bang. Nggak ada, Main aja. main aja. Main cantik aja dah pokoknya. Karena kemarin pun sebenarnya nggak ada target KO, Nggak tapi ada. dapat ada. bonus, Dapat dapat bonus rezeki. KO. Oke. Jadi ya main aja lah Bang. Pokoknya lebih hati-hati lagi. Pokoknya main yang bagus aja pokoknya. Oke. Aprilando, ini adalah debut kamu di Beyond. Prasetyo di Beyond udah bertanding 3 kali. Nah, kalau kamu sendiri, apa sih harapan kamu untuk karir kamu di Beyond ke depannya? Untuk karir sih mungkin untuk lebih baik lagi Bang. Oke. Bakal berkarir, tadi kan kita sempat mention kick striking. Bakal terus berkarir di boxing kah? Apa pindah ke kick striking apa gimana? Kalau kick striking ada lawan ya main aja Bang. Oke. Tapi sebenarnya lebih tertarik mana? Kalau saya sih lebih suka boxing sih Bang. Oh, lebih suka boxing. Cuman ya mungkin saya nggak di boxing kali Bang. Lebih ke kick striking kali. Oke. Kayak apa ya? Mungkin saya pengen boxing tapi gimana nih? Iya, iya, Jiwa ternyata. saya udah di Iya, iya. kick striking ini udah bagus lah gitu Bang. Rekor saya di boxing aja udah kotor banget Bang. Oke. Jadi mending cari yang rekornya masih bersih, Cari yang yang masih prestasinya bersih, banyak. masih bagus ya Bang. Oke. Prestasi yang banyak aja Bang. Tapi untuk kali ini beresin dulu urusannya sama Prasetyo. Kali ini sama Pras dulu. Oke. Sebaliknya, Pras. Sekarang Pras berlatih di NNG. Iya. Di gym ada kakak James, kakak Ruben, kakak Velmi yang udah pernah merasakan sabuk WBA, WBC. Pras sendiri untuk karir Pras di dunia boxing ini harapannya seperti apa? Ada nggak sih target pengen punya sabuk kayak kakak-kakak di gym? Pasti pengen. Itu impian banget. Yang target paling dekat sabuk apa? Nasional, Asia. Oke, dari nasional dulu ya. Dari Iya. nasional bertahap. Iya. Menurut kamu, butuh berapa pertandingan lagi untuk kamu memperebutkan sabuk nasional? Kalau itu terserah promotor. Oke, terserah promotor. Iya. Yang penting beresin dulu Iya. sama Bang Bang Apri, Iya. baru jalanin apa yang diharapkan. Oke, kalau gitu sekarang gue kasih kesempatan buat kalian memberikan pertanyaan ke lawan kalian sesama lain. Mungkin dari Apri dulu, pertanyaan untuk Pras. Gimana sih persiapan?
Pras. Syukur bagus juga Bang. Saya juga sama-sama dikasih minggu kemarin. Terus kayak adrenalinnya tinggi gitu. Namanya deg-degan, pasti deg-degan karena lawan orang yang pernah kalahin saya, kalah KO lagi di ronde pertama. Saya sendiri, wah, untuk memacu adrenalin saya gitu. Persiapan lebih keras. Kalau boleh tahu, apa nih yang berbeda dengan persiapan kemarin? Partner sparringnya kah? Jumlah latihannya kah? Atau apa nih? Partner sparring juga. Tuh. Oke. Kalau gitu sebaliknya, Pras, ada pertanyaan buat Apri? Gimana Bang Apri? Bertanding lagi dengan orang yang pernah Bang Apri kalahin di ronde 1. Tuh. Siap sih. Lebih ke menguji aja sebenarnya. Menguji apa nih? Menguji diri sendiri sama dengan orang yang sama. Prasetyo nanya kayak gitu kenapa? Pengen tahu apa Bang Apri ini PD-nya gimana apa gimana? Enggak, namanya kan kita sama-sama persiapan dan seberapa kita yakin gitu. Oke, kalau bicara yakin kalian berdua berapa persen yakin untuk menang di rematch besok? Seyakin-yakin aja Bang. 100% berarti? Ya bisa kayak gitu. 100% ya? Kalau yakin 100% yakin dong. Semua orang pasti mau menang, jadi ya yakin aja Bang. Oke, kalau mau semua orang mau, tapi yakin nggak? Yakin 100% berarti. Ragunya oke, berarti nggak 100%. Ragunya di bagian mananya nih? Karena tahu kalau Pras ini udah berbeda dengan yang kemarin. Oh iya, Pras 7 Desember beda dengan Pras 30 Agustus mungkin. Tuh. Pras sendiri tadi udah bilang berbeda. Jadi itu yang bikin ragu. Ragu Bang. Oke. Tapi ya kalau persiapan bagus ya aku hantam aja. Siap. Sebaliknya Pras, kalau kamu yakin 100% menang di rematch ini? Semuanya yakin dan nanti semua saya uruskan ke Tuhan. Oke. Serahkan sama yang di atas. Iya, sama yang di atas. Nanti saya berusaha semaksimal sekuat tenaga saya dan sejiwa raga saya. Semua nanti keputusan ada di tangan yang di atas. Aprilando, ada pertanyaan lagi untuk Pras? Tidak ada sih Bang. Udah, gak ada. Aman. Kalau Pras? Udah cukup sih. Cukup. Kalau gitu tadi kalian udah saling kasih pertanyaan ke satu sama lain. Sekarang ada pesan nggak untuk lawan kalian? Mungkin dari Pras dulu, ada pesan nggak untuk Bang Apri? Kita main cantik aja dan tunjukkan ke penonton dan semua orang yang pengen lihat kita lagi rematch nanti di tanggal 30 Agustus. Oke. Aprilando, pesan untuk Pras itu? Ya kurang lebih sama seperti Pras aja dah. Tunjukkan yang terbaik aja di tanggal 30 nanti. Main sportif. Oke. Kalian udah saling memberikan pesan ke satu sama lain. Sekarang saya kasih kesempatan untuk memberikan pesan kepada penonton di rumah, fans kalian, yang mendukung kalian, keluarga. Boleh dari Aprilando dulu ke kamera di situ. Buat teman-teman di rumah dan di mana saya berada, jangan lupa saksikan pertandingan saya dengan Pras di 30 Agustus di Beyond Madness. Pras? Buat teman-teman semuanya, buat orang yang pengen nonton semua, jangan lupa saksikan saya rematch sama Bang Apri di Beyond Madness tanggal 30 Agustus. Oke, kalau gitu itu tadi face to face Prasetyo versus Aprilando Rumah Pasal yang akan bertanding di Beyond Madness besok. Jangan lupa saksikan kebrutalan rematch mereka 30 Agustus yang disiarkan live pay-per-view di video. Oke, Pras, thank you. Good luck. Terima kasih, siap. Oke, Bang Apri, thank you. Good luck. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.